Ada yang lucu sekali. Cuma rambutnya ini boleh nggak ya? Kalau kita perhatikan, rambutnya ini kan banyak orang di Indonesia pakai gini ya. Sejujurnya saya juga dulu suka dan karena dulu rambut saya sendiri kan dulu memang dari kecil belah samping. Ini rambutnya kalau panjang tuh belah samping seperti waktu di COVID. Tapi kalau ada umroh jadi nggak bisa karena kan selalu botak. Karena sudah nanya-nanya kepada guru-guru kita yang keilmuannya, masya Allah. Sebenarnya gini boleh nggak sih? Kalau seandainya ini dibentuk dengan cara sisir, kemudian dikasih pomade tengahnya, jadi benar-benar terbentuk sampingnya itu karena rebahan rambut yang dikasih pomade tadi, maka itu boleh. Tapi kalau dia dibotakin, intinya pakai cukuran gini ya, misalnya. Nyet di nyet 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 nyet, nyet, gitu ya. Benar-benar dibentuk dengan cara dibuatkan paritnya dengan cara membotak, maka ini tetap masuk dalam koza. Dan koza itu tidak boleh. Hadisnya. Nah, selain koza di sini ada masalah yang lain yaitu masalah tasyabbuh. Tasyabbuh dengan siapa? Nah, di sini ada dua pendapat. Meskipun pendapat yang pertama ini kurang kuat, yaitu tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar itu haram hukumnya. Nabi SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia seperti bagian dari kaum tersebut. Karena rambut-rambut seperti ini biasanya dipopulerkan oleh orang-orang kafir, maka jadilah dia seperti tasyabbuh dengan orang kafir. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat ini karena tasyabbuh bil kufar itu kan bisa bergeser dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu masa ke masa yang lain. Contoh mungkin dahulu kita bilang pakai dasi dan jas itu tasyabbuh bil kufar. Tapi dia sekarang marak di negeri muslim dan sudah membaur di negeri muslim. Maka pakai dasi dan pakai jas itu sudah tidak bisa dikatakan tasyabbuh bil kufar. Dulu ada yang mengatakan celana jeans itu tasyabbuh bil kufar. Tapi sekian puluh tahun belakangan ternyata di negeri muslim bahkan memproduksinya. Dipakai oleh kaum muslimin. Bahkan dipakai untuk bekerja pada sebuah pekerjaan tertentu yang justru membutuhkan bahan jeans. Dan kaum muslimin banyak di negeri-negeri mereka yang menggunakannya, maka ini tidak lagi dikatakan tasyabbuh bil kufar. Jadi tasyabbuh dengan siapa? Nah, salah satu yang pernah menjawab di tempat saya bertanya adalah Ustadz Dr. Sufyan Besudan. Kata beliau, Al-Azhar bukan tasyabbuh bil kufar, tapi tasyabbuh bil fusak, yaitu tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Dikarenakan yang pertama-tama punya style-style seperti ini adalah rata-rata orang fasik, bukan dari kalangan orang soleh. Yang kedua tadi, di sini ada pelanggaran syar'i, yaitu qaza. Walhasil, rambut seperti ini mungkin kita bilang keren, tapi dia mubah kalau alami atau dibentuk dengan tanpa membotaki. Sehingga belah sampingnya benar-benar sebagaimana belah samping pada umumnya. Tapi kalau seandainya itu dikozak dengan cara dibolongi, dibikin parit, maka ini masuk dalam kozak yang dilarang. Dan mengkozaknya dengan cara seperti itu termasuk tasyabbuh bil fusak. Untuk teman-teman yang mungkin pernah melihat saya di masa lampau atau masa-masa belakangan pernah punya rambut seperti itu, maka ini adalah karena kebodohan kami. Dan waktu itu belum tahu, sekarang sudah tahu, makanya seperti ini jangan ditiru.